Halo Sobat Trader dimanapun Anda berada. Kelompok besar pelaku pasar di bursa saham secara umum ada dua tipe, investor dan trader. Kita tahu itu, namun Anda perlu melihat lebih dalam lagi. Sebetulnya di kalangan para trader pun ada beberapa klasifikasi lagi berdasarkan horizon waktunya. Pertama, intraday trading. Ini adalah tipe trader dengan rentang waktu dalam satu hari, atau bahkan beberapa jam. Strategi intraday trading menggunakan grafik atau candlestick dengan rentang waktu pendek seperti grafik 4 jam, 1 jam, 15 menit, 5 menit, atau bahkan 1 menit. Menjadi intraday trader, atau kadang disebut scalper, memerlukan perhatian yang sangat besar, karena harus mengamati layar komputer atau smartphone sepanjang hari. Selain itu, koneksi internet yang lancar, juga menjadi pendukung utama para trader jenis ini, karena mereka membutuhkan real-time data. Target profit yang dicapai dalam satu kali perdagangan, mungkin, hanya 1 atau 2% saja. Dalam satu hari bisa melakukan banyak transaksi. Sehingga bisa kita bayangkan, berapa besar fee yang dibayar kepada broker, karena repetisi transaksi tersebut. Sehingga jika tidak berhati-hati, malah bisa mengalami kerugian dan hanya nyumbang kepada broker. Jika kita berniat menjadi scalper, maka kita tidak boleh panikan. Karena hektik momen untuk para scalper itu adalah sepanjang hari, setiap jam, setiap detik, dan setiap waktu. Dan karena faktor hektik tersebut pula, saya rasa strategi ini tidak cocok bagi trader pemula. Trader dengan tipe scalper ini, sebetulnya lebih lazim dijumpai pada perdagangan komoditas, atau forex. Untuk perdagangan saham, mungkin di bursa Amerika juga cukup banyak. Tapi untuk bursa efek Indonesia, saya rasa saham yang bisa menjadi objek transaksi sangat terbatas. Hal itu disebabkan hanya sebagian kecil saja saham di BEI yang cukup likuid, serta harganya volatil. Jika tidak hati-hati, malah terjebak di saham tersebut, dan tidak bisa cabut di sore hari. Pedoman para intraday trader adalah BPJS, beli pagi jual sore. Kalau bisa, sebelum sore sudah zero position. Kedua, swing trader. Tipe trader ini memiliki rentang waktu minimal 2 hari hingga sekitar 2 minggu. Trader yang menggunakan strategi swing trading, bertujuan untuk mengumpulkan capital gain sebesar-besarnya dalam waktu yang cukup singkat. Trader menahan sahamnya beberapa waktu, hingga menemukan momentum yang tepat untuk meraup capital gain paling optimal. Strategi ini membutuhkan grafik candlestick dengan time frame harian atau daily. Seperti namanya, swing trader memanfaatkan ayunan naik turunnya harga saham dalam jangka pendek, ketika tren minor atau menengah sedang naik. Fluktuasi harga saham secara harian pada skala tren minor, menjadi objek transaksi dari para swing trader. Swing trader mengidentifikasi tren pasar saham, statistik harga, maupun volume perdagangan. Pada jangka waktu yang pendek, mungkin margin dari swing trading memang terlihat kecil. Hanya sekitar 5% sampai 10% saja setiap minggu. Namun, jika diakumulasikan, cuan yang bisa diraup menjadi tergolong tinggi. Swing trading menjadi gaya trading yang populer dalam berinvestasi saham. Tidak seperti scalper yang cukup menguras waktu dan pikiran, swing trading dianggap lebih fleksibel, dan tidak memakan banyak waktu untuk mengamati layar monitor. Ketiga, position trader. Tipe trader ini memiliki holding period lebih dari 2 minggu, hingga beberapa bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa, tipe trader ini memiliki holding period hingga maksimal 1 tahun. Tipikal rentang waktunya cukup lebar, karena position trader mengamati tren yang sedang naik. Skala tren yang diamati adalah skala menengah, bukan tren minor. Strategi yang digunakan oleh trader jenis ini, dikenal sebagai trend following. Seorang trend follower memboncengi harga saham yang mulai mengalami tren naik yang kuat, hingga akhirnya melakukan exit position pada saat tren tersebut patah. Potensi cuan yang diraih oleh position trader, bisa mencapai rentang 40%, bahkan bisa 100%. Keuntungan 100% atau 2 kali lipat biasa disebut bagger. Multi-bagger, jika cuannya berlipat-lipat. Position trader tidak perlu memonitor grafik candlestick setiap hari. Hanya mungkin, perlu sesekali melihat dan menganalisis harga end of day. Ada beberapa contoh saham dengan tren naik sangat kuat, sehingga harganya naik hingga sebesar 100% atau lebih, hanya dalam rentang beberapa bulan. Kadangkala, trend follower terasa beririsan dengan paradigma value investing. Karena dalam value investing pun, bisa saja dalam rentang beberapa bulan harga saham sudah mencapai titik target. Saat harga saham dinilai overvalue, di atas harga wajarnya,
maka value investor akan menjual saham tersebut. Bagi para position trader, kondisi untuk menjual saham dicerminkan melalui tren harga saham yang patah. Objek yang diamati memang sama, time horizonnya pun serupa, namun, pendekatan serta tools yang dipakai berbeda. Jika value investor menggunakan analisa fundamental, position trader menggunakan analisa teknikal sebagai senjatanya. Itulah beberapa jenis trader yang dapat saya bagikan kali ini. Manakah style yang paling tepat untuk Anda? Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.